Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di pembelajaran kimia, yaitu untuk saat ini saya akan membahas tentang elektrolisis, stereogeometri reaksi elektrolisis, yaitu akan membahas tentang hukum Faraday. Ya, langsung saja. Untuk elektrolisis, kemarin kita sudah tahu bahwa reaksi elektrolisis itu adalah reaksi yang melibatkan elektron, arus listrik yang menyebabkan reaksi kimia. Ya. Nah, pada kesempatan ini, yaitu untuk Faraday itu menemukan bahwa ada hubungan antara elektron yang mengalir dengan reaksi kimia yang dihasilkan. Ya, di mana 1 mol elektron memiliki muatan listrik sebesar 96.500 Coulomb. Nih. Jumlah ini dinamakan dengan 1 mol elektron atau disebut dengan 1 Faraday. Nah, nih jadi 1 Faraday itu 96.500. Nah, hubungan antara kuat arus listrik, waktu, dan jumlah mol elektron itu disebutkan seperti ini. Mol elektron sama dengan IT dibagi 96.500, atau biasa yang biasa digunakan adalah W sama dengan IT dibagi 96.500. Nah, sedangkan E ini sendiri itu adalah mol elektron. E itu adalah mol elektron. Ya, sehingga kalau dituliskan, ya, dari mana sih E ini? E ini, ya, E itu adalah AR dibagi N. Nah, AR ini adalah AR dari zat yang mengalami yang dihitung beratnya. Nah, sedangkan N ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Contohnya Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, berarti kan di sini ini yang dinamakan dengan N. N-nya jumlah elektronnya. Sehingga AR dari Cu dibagi 2. Nah, ini untuk sama dengan E dari Cu. Tuh. Ya, nanti akan kita bahas tersendiri untuk penerapan soalnya. Nah, ini kita akan hanya membahas tentang hukum-hukumnya saja. Yang pertama, hukum 1 Faraday. Perhatikan, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis M itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Berarti M sama dengan Q. Nah, ini adalah hukum Faraday yang pertama. Jadi ini massanya, ya, M berbanding lurus dengan Q.
Sehingga karena Q ini adalah I kali T, maka M berbanding lurus dengan IT. Ini biasa ditulis dengan weight. Nah, ini M sama dengan IT. Nah, di sini ini kalau di yang biasa digunakan adalah W E I T per 96.500. Tapi dasarnya adalah W itu adalah sebanding dengan I T. Sedangkan E per 96.500 ini adalah sebuah konstanta. Karena apa? Tetap untuk setiap zat yang dihitung. Loh. Sehingga hubungan dari MI berbanding lurus dengan IT ini bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nih. Hukum Faraday kedua. Massa zat yang dibebaskan pada saat elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Nah, ini hukum Faraday yang kedua. Ya, massa ekuivalen. E sama dengan AR per N. N jumlah elektron yang pada persamaan elektrolisis. Sehingga hukum 1 dan 2 Faraday menghasilkan M sama dengan KEIT. Nah, ini yang dinamakan K ini adalah faktor pembandingnya Faraday 1/96.500, sehingga akan didapatkan rumusan seperti ini. Nah, ini hukum pertama dari Faraday. Sedangkan hukum yang kedua itu adalah pada arus yang sama, maka jumlah massa ekuivalen, massa zat yang didapatkan itu adalah sebanding. Berarti untuk hukum Faraday yang kedua itu adalah W1 banding W2 yaitu sebanding dengan E1 dan E2. Nah, jadi ini pada arus yang sama. Pada arus yang sama. Nah, ini rumusnya itu. Ini hukum Faraday yang kedua. W1 dibanding W2, massa zat pertama dibanding massa zat kedua sama dengan E1 dibanding E2. Nanti akan kita lihat ya. Kita akan bahas tersendiri tentang penggunaan rumusnya. Nah, penggunaan elektrolisis yaitu yang pertama adalah pembuatan zat ya. Pembuatan logam 1A, 2A aluminium dilakukan melalui elektrolisis dari leburan garam. Ini leburan garam. Misalnya logam natrium dilakukan dengan elektrolisis leburan NaCl. Nah, perhatikan di sini kalau kita lihat NaCl, karena leburan maka hanya ada Na plus dan Cl min. Di katoda ada Na, di anoda ada Cl min. Nah, perhatikan di sini 2 NaCl, sehingga nanti pada saat akan didapatkan Na-nya ini loh dalam bentuk padatan leburan ini. Jadi cair, Na cair itu nanti baru dimurnikan.
Pembuatan logam aluminium juga demikian, elektrolisis leburan Al2O3. Al2O3, maka di katoda ada 2 Al plus dengan O2 min. Nah, sehingga ini reaksinya seperti ini. Itu yang pertama untuk pembuatan logam. Pemurnian logam, ya, permurnian logam. Tembaga dimurnikan dengan elektrolisis, yaitu dengan menggunakan tembaga kotor di anoda dan tembaga murninya di katoda pada larutan CuSO4 sebagai larutan elektrolit. Selama elektrolisis berlangsung, terjadi pelarutan tembaga di anoda dan pengendapan ion-ion tembaga di anoda. Nih, reaksinya seperti ini. Katoda Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda Cu, ya, akan berubah menjadi Cu2 plus. Jadi di anoda ini yang kotor. Jadi yang akan melebur itu di Cu-nya. Apa Cu di anoda yang kotor itu. Berarti hanya Cu saja. Kemudian yang ketiga adalah penyepuan atau electroplating. Ini adalah melapisi logam dengan logam lain. Nah, memperbaiki penampilan. Penyepuan logam emas itu hanya bagian luarnya saja. Nah, sendok yang terbuat dari besi dengan perak menggunakan larutan perak nitrat. Nih. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini logam perak, ya. Ini larutan perak nitrat. Maka dia perak logam ini akan berubah menjadi plus. Kemudian Ag plus ini di anoda, maka dia akan melapisi logam yang sendok ini. Ya, ini. Tuh. Itu adalah electroplating, penyepuan. Reaksinya seperti ini. Nah, saya kira untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.